Pada video ini, kelompok kami akan membahas salah satu materi dalam ekonomi makro, yaitu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Materi ini penting karena berkaitan langsung dengan cara masyarakat menggunakan pendapatan, apakah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau disisihkan sebagai tabungan. A. Pengertian fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan atau Y dengan jumlah konsumsi atau C yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Secara sederhana, fungsi konsumsi menjelaskan bahwa semakin besar pendapatan seseorang, maka konsumsi cenderung meningkat, meskipun peningkatannya tidak selalu sebesar kenaikan pendapatan. Rumus fungsi konsumsi. C sama dengan A ditambah BY. Dengan keterangan C yaitu konsumsi, A sama dengan konsumsi otonom atau konsumsi minimum walaupun pendapatan 0. B sama dengan marginal propensity to consume atau MPC, yaitu tambahan konsumsi dari setiap tambahan pendapatan. Dan yang terakhir Y yaitu pendapatan. Nilai B berada di antara 0 dan 1, artinya tidak semua pendapatan tambahan akan dikonsumsi. Selanjutnya yang B, contoh fungsi konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang mahasiswa belum menerima kiriman uang dari orang tua, tetapi tetap makan dan membeli kebutuhan dasar. Konsumsi tersebut disebut konsumsi otonom. Ketika menerima uang tambahan, sebagian digunakan untuk jajan atau membeli barang. Namun sebagian lainnya mungkin tidak langsung dihabiskan. C. Pengertian fungsi tabung. Fungsi tabungan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan atau Y dengan jumlah tabungan atau S. Tabungan muncul ketika pendapatan seseorang lebih besar daripada konsumsi. Jika pendapatan rendah, seseorang bisa saja tidak menabung atau bahkan menggunakan tabungan sebelumnya. Rumus fungsi tabungan. S sama dengan min A tambah buka kurung 1 kurang B tutup kurung kali Y. Keterangannya, S sama dengan tabungan, min A sama dengan tabungan negatif saat pendapatan 0, 1 kurang B sama dengan marginal propensity to save atau MPS. Hubungan penting yaitu MPC tambah MPS sama dengan 1. Baiklah, di sini kita akan membahas inti hubungan konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan tabungan yaitu saling berkaitan karena keduanya berasal dari pendapatan yang sama. Secara matematis, Y sama dengan C ditambah S, artinya pendapatan yang diterima seseorang hanya akan digunakan untuk konsumsi atau ditabung. Jika konsumsi meningkat, maka tabungan akan berkurang dan sebaliknya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Baiklah, diketahui konsumsi otonom sebesar 300, nilai MPC sebesar 0,75, dan pendapatan masyarakat sebesar 2.000. Yang ditanyakan adalah berapa besar konsumsi dan tabungan. Yang pertama, kita hitung fungsi konsumsi. Rumus fungsi konsumsi adalah C sama dengan A ditambah B dikali Y. Kita masukkan angka yang diketahui sehingga menjadi C sama dengan 300 ditambah 0,75 dikali 2.000. Hasil perkalian 0,75 dengan 2.000 adalah 1.500. Kemudian ditambahkan 300, sehingga hasil konsumsi adalah 1.800. Jadi besarnya konsumsi adalah 1.800. Baiklah, selanjutnya kita hitung tabungan. Rumus tabungan adalah pendapatan dikurangi konsumsi. Pendapatan sebesar 2.000 dikurangi konsumsi 1.800, sehingga tabungan sebesar 200, atau dapat juga dihitung menggunakan fungsi tabungan, yaitu S sama dengan minus A ditambah 1 dikurangi B dikali Y. Setelah dimasukkannya angkanya, hasil tabungan tetap 200. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa
Jika pendapatan sebesar 2.000, maka konsumsi masyarakat adalah 1.800 dan tabungan sebesar 200. Jadi, contoh soal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh pendapatan digunakan untuk konsumsi, melainkan sebagian dapat disisihkan sebagai tabungan. Kesimpulan isi materi. Yang pertama, konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Yang kedua, tidak semua pendapatan digunakan untuk konsumsi. Yang ketiga, fungsi konsumsi dan tabungan membantu memahami perilaku ekonomi masyarakat. Nah, dari materi ini kami harapkan teman-teman bisa mendapat pelajaran dari materi yang kami sampaikan. Lebih dan kurang kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.